Tuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'du. Hari ini kelompok kami, kelompok kedua, akan membahas mengenai Linux Ubuntu. Ya. Kelompok kami berisikan 4 anggota. Anggota pertama yakni ada Muhammad Iqbal dengan NIM 15 2001 33. Kemudian ada Iis Karlina dengan NIM 15 2093. Kemudian ada saya Muhammad Asad Alwaton dengan NIM 15 200182. Kemudian atas nama Muhammad Reza Faifogi. Oke, hal pertama yang akan kita jelaskan, hal pertama yang akan kita bahas adalah mengenal Ubuntu. Apa sih Ubuntu itu? Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasiskan Debian. Proyek Ubuntu resmi disponsori oleh Canonical Ltd, yang merupakan perusahaan milik seorang kosmonot asal Afrika Selatan, Mark Shuttleworth. Nama Ubuntu ini ya diambil dari nama sebuah konsep ideologi di Afrika Selatan. Ubuntu berasal dari bahasa kuno Afrika yang berarti rasa perikemanusiaan terhadap sesama manusia. Tujuan dari distribusi Linux Ubuntu adalah membawa semangat yang terkandung dalam filosofi Ubuntu ke dalam dunia perangkat lunak. Ubuntu adalah sistem operasi yang lengkap, itu berbasis Linux, sudah tersedia secara bebas dan mempunyai dukungan yang baik berasal dari komunitas maupun tenaga ahli profesional. Kemudian yang akan kita bahas adalah rilis ya. Setiap rilisnya Ubuntu ini pasti mempunyai nama kode dan nomor versi yang berbeda. Nomor versi berdasarkan tahun dan bulan dari rilis. Ya, contohnya sebagai contoh, rilis Ubuntu yang pertama adalah 4.10 yang berarti dirilis tanggal 20 Oktober 2004. Ubuntu keluar setiap 6 bulan sekali tiap bulan April dan Oktober. Ya ini mereka itu sudah di waktu ya 6 bulan sekali setiap bulan April dan Oktober. Rilis Ubuntu biasanya terdiri dari berbagai edisi. Yaitu ada edisi desktop, ada server dan juga netbook. Perbedaan yang mendasar pada ketiganya adalah pada versi desktop. Ya, pada versi desktopnya terdapat tampilan desktop manager, sedangkan pada edisi server tidak ada, hanya command prompt-nya saja. Nama saya Iis Karlina, NIM 15 2093. Di sini saya akan menjelaskan Ubuntu memiliki 3 edisi. Yang pertama, desktop, PC dengan instalasi mode grafis. Yang kedua, alternate, PC dengan instalasi mode teks. Yang ketiga, server, untuk komputer server dengan instalasi mode teks. Perbedaan mendasar ketiganya adalah kegunaan dan cara instalasi. Edisi desktop digunakan untuk komputer personal dengan instalasi mode grafis. Ubuntu Alternate juga digunakan untuk komputer personal, namun instalasi menggunakan mode teks. Ubuntu Server digunakan untuk komputer server dengan instalasi teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal. NIM saya 15 200133. Saya akan menjelaskan tentang menginstalasi Linux Ubuntu. Yang pertama yang harus disiapkan adalah download dahulu OS Ubuntu di Google. Kalian dapat memilih antara yang 64 bit dan 32 bit. Ada juga beberapa versi di sana juga yang bisa kalian cari. Setelah mendownload, kalian harus masuk ke BIOS dahulu, mematikan komputer, lalu masuk ke sistem BIOS. Lalu kalian memilih bahasa instalasi, memilih lokasi dan zona waktu, memilih keyboard, melakukan partisi pada hard disk, membuat user atau pengguna, migrasi dokumen dan setting,
Yang terakhir, summary atau instalasi grup. Untuk menginstal Ubuntu, user memang bisa memaksa Ubuntu untuk berjalan di sistem dengan mesin lawas. Tapi untuk meminimalkan depresi atau frustasi user, disarankan untuk menginstal Ubuntu pada mesin Pentium 4 dengan prosesor 1 GHz. Disarankan sistem harus memiliki minimal yang pertama 64 MB RAM dan disarankan 256 MB hard disk 1 GB untuk sistem terminal tanpa desktop. Lalu 64 MB RAM dan disarankan 512 MB RAM. Lalu hard disknya 5 GB. Itu untuk sistem GUI atau desktop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Faik Fauzi, nomor NIM 15/2076. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan jika menggunakan Ubuntu. Saya akan menjelaskan kelebihannya jika menggunakan Ubuntu. 1. Gratis dan bisa menggunakan untuk banyak komputer. Kedua, stabil karena turunan dari Debian dan aman dari virus, from, malware, dan sejenisnya, walaupun tak memakai antivirus. Ketiga, bisa menggunakan pada komputer yang memiliki spesifikasi hardware rendah, dikarenakan Ubuntu sangat ringan sehingga tak membebani kinerja komputer. Keempat, jika kita mencoba menggunakan Ubuntu tanpa perlu menginstalnya ke dalam hard disk komputer dengan menggunakan fitur Live CD pada Ubuntu melalui proses boot pada CD atau flash disk saja. Kelima, tersedia banyak aplikasi mulai dari aplikasi Office atau dalam kurung LibreOffice atau OpenOffice, browsing atau OfficeWorks atau Chromium, multimedia dalam kurung Roxybox, VLC player, graphics dalam kurung GIMP, software, game dalam kurung Linkcity, Headgear, edukasi atau pendidikan dalam kurung educational Twitter, Gear Comparison, Quran, dan berbagai aplikasi lainnya yang sebagian besar diantaranya adalah gratis atau free. Terus kelemahannya jika menggunakan Ubuntu. 1. Belum user friendly, dikarenakan sebagian besar pengguna Ubuntu berasal dari imigrasi Windows dan lainnya. Kedua, tak semuanya aplikasi Windows ada compatible dan Win sehingga aplikasi kegemaran Anda mungkin tidak bisa digunakan di Ubuntu. Ketiga, sedikit dikucilkan dari teman-teman dikarenakan sebagian besar dari mereka menggunakan Windows. Kesimpulan dari Ubuntu adalah merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasiskan Debian dan didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas, serta server Ubuntu juga didistribusikan secara bebas dan free. Sangat baik untuk pengguna masa kini. Sekian, terima kasih.